Materi presentasi rencana pelaksanaan bimbingan klasikal atau rencana pelaksanaan bimbingan konseling, materinya saya ambil dari buku Profesor Dr. Andus Darsana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya atas nama Maria Fatima Slenda, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan bimbingan konseling atau rencana pelaksanaan bimbingan klasikal tentang bakat verbal. Baik, langsung saja saya akan men-share materi mengenai rencana pelaksanaan bimbingan konseling tentang bakat verbal. Pengembangan tentang bakat verbal, rencana bimbingan klasikal. Dalam pembuatan RPBK, sama seperti RPBK inteligensi yang telah saya paparkan tadi, prosedurnya sama, yaitu yang pertama ada lembaran pengesahan, lalu ada rencana pelaksanaan bimbingan klasikal, prosedurnya juga seperti ini. Standar kompetensi dalam rencana pelaksanaan bimbingan konseling atau rencana pelaksanaan bimbingan klasikal ini, yaitu untuk memahami bakat verbal. Lalu kompetensi dasarnya, siswa dapat mampu memahami dan mengenal bakat verbal. Ada indikator yang pertama, siswa dapat memahami pengertian serta bakat verbal indikator, yaitu bakat verbal. Dalam indikator pertama ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kemampuan untuk mengerti ide. Yang kedua, konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Lalu indikator yang kedua membahas mengenai siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki bakat verbal tinggi dan bakat verbal rendah dari masing-masing indikator bakat verbal. Lalu indikator yang ketiga yaitu siswa dapat menerapkan masing-masing indikator bakat verbal dalam bidang pribadi. Kemudian tujuan dari bimbingan klasikal tentang bakat verbal ini yaitu yang pertama untuk dapat memahami pengertian bakat dan verbal serta indikator bakat verbal. Dalam tujuan satu ini ada beberapa bagian. A. Kemampuan untuk mengerti ide-ide. Yang kedua, konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. C. Kemampuan berpikir dan memecahkan masalah-masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Untuk mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki bakat verbal yang tinggi, bakat verbal rendah dan tinggi dari masing-masing indikator verbal. Lalu yang kelima, untuk dapat menerapkan masing-masing indikator bakat verbal dalam bidang pribadi. Kemudian ada materi, pengertian bakat verbal. Menurut Profesor Dr. Andus Darsana pada tahun 2014, bakat verbal adalah kemampuan untuk mengerti ide-ide dan konsep masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Definisi tersebut mengandung indikator
Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengerti ide-ide. Yang kedua, konsep yang dinyatakan dalam kata-kata. Yang ketiga, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang dinyatakan dalam kata-kata. Berikut ini dijelaskan indikator-indikator tersebut. A. Kemampuan untuk mengerti ide-ide adalah seorang yang memiliki bakat untuk mampu mengerti ide-ide yang akan disampaikan dengan kata-kata. Contoh, konselor, dosen, guru, dan lain-lain. Setelah ada materi, kemudian ada penerapan dari bakat verbal. Penerapan dari bakat verbal dapat dilakukan dengan cara atau teknik modeling. Siswa dilatih untuk melakukan standar-standar komunikasi seperti senyum, sapa, salam, dan greeting. Dilatih cara komunikasi yang baik, sopan, efektif, dan komunikatif. Penerapan dalam bidang pribadi yaitu memberi contoh orang yang memiliki bakat verbal tinggi. Misalnya, si A merupakan satu kelas yang memberikan contoh bakat verbal yaitu dengan berpidato, memberikan pengumuman di depan kelas, dan presentasi yang lancar di depan kelas. Setelah dilakukan teknik tersebut, dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan terakhir pada konseling individual. Sehingga nantinya siswa dapat menerapkan bakat verbal tersebut ke dalam bidang pribadi. Ini merupakan contoh orang yang memiliki bakat verbal tinggi dan rendah. Ini contoh tabel observasi untuk mengetahui bakat verbal dari seseorang. Lalu ini merupakan pedoman, contoh pedoman wawancara saat wawancara siswa tentang bakat verbal. Sekian presentasi dari saya mengenai rencana pelaksanaan bimbingan konseling atau rencana pelaksanaan bimbingan klasikal mengenai bakat verbal. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.